Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita seringkali mengenal berbagai macam penyakit. Kita juga mengalami beberapa. Dan kadang-kadang kondisi sakit membuat kita sungguh-sungguh merasa tidak berdaya. Namun seringkali kita kurang mampu melihat sumber penyakit itu apa. Dalam diri kita sebetulnya ada 3 unsur, yaitu badan, jiwa, dan roh. Kalau kita sakit, yang sakit bukan hanya badannya, tetapi juga pikirannya, emosinya, juga rohnya. Roh dalam arti secara spiritual kita merasa kurang bersemangat, tidak berdaya. Maka seringkali ketika kita ingin sungguh-sungguh sembuh, mengobatinya juga harus keseluruhan. Kalau hanya yang diobati badannya saja, itu baru 1/3 dari diri kita. Bukan tidak bagus, bagus sekali, tetapi kita perlu sadar bahwa itu 1/3 dari keseluruhan diri kita. Menurut penelitian justru salah satu penyebab penyakit yang cukup umum seringkali adalah rasa tidak mampu mengampuni. Ketika kita kurang mampu mengampuni, kita pasti sakit. Pasti. Entah itu secara fisik, ada ketegangan-ketegangan tertentu dalam badan kita, atau alergi, atau apapun, namun yang jelas secara psikologis. Maka mengampuni itu menjadi salah satu jalan untuk kesembuhan yang lebih luas. Kalau kepada jemaat di jemaat awal dulu, Rasul Yakobus menulis dalam surat Rasul Yakobus, hendaklah kalian saling mengampuni supaya sembuh. Jadi rupanya sudah disadari oleh para rasul zaman itu, tentu bukan hanya karena ilmu psikologi, tetapi karena perwahyuan, karena itu dari kitab suci. Bahwa mengampuni itu sangat menyembuhkan. Namun kita begitu sulit mengampuni. Sebabnya apa? Dirasa dan disadari bahwa kesulitan mengampuni seringkali disebabkan oleh paham yang salah yang diyakini. Salah satunya, mengampuni itu bukan kewajiban saya. Karena yang punya masalah adalah yang berbuat salah. Saya yang disakiti. Dia yang harus minta maaf. Bukan saya yang mengampuni. Dan itu adalah paham yang keliru. Ketika kita sakit hati, untuk sembuh, kita harus mengampuni. Jadi kita yang perlu memberikan pengampunan itu, bukan orang lain. Orang lain meminta maaf atau tidak, itu persoalan dia. Tapi persoalan kita adalah menyembuhkan luka batin kita sendiri. Supaya jangan kemudian menghambat pertumbuhan rohani kita dan bahkan bisa menciptakan penyakit baik psikologis maupun jasmani. Maka kita yang perlu mengampuni itu. Nah, kesalahpahaman ini perlu disadari terlebih dahulu. Supaya kemudian kita sadar bahwa kebutuhan mengampuni ada pada saya. Bukan pada orang lain. Maaf. Maka mengampuni kemudian menjadi tindakan yang disadari sebagai kebutuhan. Kesalahpahaman yang kedua tentang sulit mengampuni adalah
orangnya harus berubah dulu, baru saya mengampuni. Menurut saya ini juga ilusi. Karena orang berubah atau tidak itu hanya orang itu dan Roh Kudus yang bisa tahu. Bukan kita. Maka sebetulnya itu bukan urusan kita orang lain berubah atau tidak. Dan seringkali terbukti justru ketika kita mengampuni, kita berubah sikap, malah orangnya berubah. Nah, ini juga perlu disadari dan kemudian bisa menjadi motivasi untuk lebih ikhlas mengampuni, lebih murah hati dalam mengampuni, karena efeknya besar. Dan kesalahpahaman yang ketiga adalah seringkali disadari mengampuni itu tanda lemah. Yang benar itu kalau disakiti ya balas dendam. Wah, itu baru benar. Ini juga keliru. Balas dendam tidak pernah menyembuhkan sakit hati kita. Malah semakin membuat luka makin dalam. Karena sebetulnya ketika kita menyakiti hati orang lain, melukai orang lain, sebetulnya kita yang lebih parah menderita, bukan yang kita sakiti. Sama dengan diri kita. Ketika kita direndahkan, disakiti, kita memang terluka. Tetapi yang menyakiti jauh lebih terluka lagi. Karena itu kita perlu mengampuni. Dan paham-paham yang keliru bisa kita singkirkan. Dengan mengampuni itu kita menyembuhkan diri kita sendiri dari sumbernya. Seringkali simptom fisik itu bukan penyebab utama. Nampak dalam surat Rasul Yakobus tadi, hendaklah kalian saling mengampuni supaya sembuh. Jadi mengampuni adalah awal dari kesembuhan. Karena memang kita menyadari bahwa diri kita itu terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Bagus sekali menyembuhkan secara fisik, itu sudah terbukti. Tetapi lebih bagus lagi kalau kemudian bukan hanya sepertiga dari diri kita yang disembuhkan, melainkan segalanya. Dan mengampuni itu salah satu langkah cara menyembuhkan luka batin yang seringkali menjadi penyebab dari simptom-simptom fisik yang kita alami. Maka saudara-saudari terkasih, kita perlu menyadari kesalahpahaman terhadap mengampuni, supaya kita bisa murah hati mengampuni. Tetapi terutama, menyadari pengalaman terlebih dahulu bahwa kita diampuni. Karena itu Tuhan Yesus datang sebagai penebus, sebagai Dia yang murah hati mengampuni. Aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengampuni dan menyelamatkan semua orang. Nah, pengalaman diampuni ini juga penting, supaya mengalami kesembuhan terlebih dahulu dan kemudian mempunyai kemampuan untuk pada gilirannya mengampuni yang lain. Pengampunan itu luar biasa, karena sebetulnya sakit hati dan dendam itu seringkali menjadi sumber penyakit, tetapi juga menjadi penghambat untuk pertumbuhan rohani kita. Terutama, ampunilah dirimu sendiri. Itu yang kemudian bisa membebaskan kita dan kemudian membuat kita mampu bertumbuh dengan akselerasi yang lebih cepat dalam hidup rohani. Dan kemudian hidup kita jauh lebih lega, lebih ringan, lebih penuh sukacita, dan lebih penuh dengan damai sejahtera. Terutama karena kita begitu dicintai oleh Tuhan, dan Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengampuni. Karena Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu pengampunan itu kepada kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.